Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami channel YouTube Komunitas Literasi Islam. Ini edisi terakhir ya dari Ngobim ya, ngabuburit online bareng intelektual Muslim ya. Di penghujung Ramadan ini ya, eh, pada pada kesempatan kali ini kita berkesempatan untuk berdiskusi ya bersama dengan seorang pakar ya di bidang sains ya, yaitu Pak Profesor Dr. Engineer Fahmi Amhar. Beliau adalah pakar di bidang geospasial dan juga peneliti di bidang geospasial. Mari kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Profesor Fahmi Amhar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Allah Akbar. Ya, luar biasa ini Ramadan yang sangat-sangat berbeda gitu dengan seumur hidup mungkin ya. Iya, iya. Ya, New normal ya. New normal. Ya, sebagaimana yang sudah kami informasikan bahwa pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan ya, topik yang cukup cukup ramai juga ya akhir-akhir ini terkait dengan berbagai macam kabar ya, mulai dari ada ya mungkin yang berkaitan dengan wabah COVID-19 juga ya, kemudian ada info lain juga ya. Baik, saya coba buka ya dengan pertanyaan pertama ya. Jadi begini Prof ya, mungkin ramai, mungkin Pak Prof juga sudah dapat infonya terkait dengan teori konspirasi ya. Jadi kita sudah banyak sekali mendapatkan teori-teori ya terkait dengan COVID ya. Kemudian mungkin di 15 Ramadan kemarin juga sempat ramai tentang kabar akan adanya tanda-tanda kiamat ya, dukhon ya. Nah, kemudian ya, dan mungkin fenomena-fenomena lainnya. Ini gimana menurut Pak Profesor? Ya. Jadi teori konspirasi itu muncul karena ada orang-orang yang merasa apa yang terjadi itu tidak seperti yang dia harapkan ya, tidak seperti idealisme mereka ya. Kemudian mereka ketika melihat situasi itu, mereka mengalami apa yang disebut dengan escapisme ya. Escapisme itu lari dari kenyataan. Ya. Nah, lari dari kenyataan. Jadi mereka tidak ingin menghadapi problemnya itu secara konkret, secara real, ya sesuai dengan kenyataan yang dihadapi, tetapi mencari penjelasan-penjelasan yang tidak mungkin diverifikasi. Ya. Jadi teori konspirasi itu adalah ingin menjelaskan fenomena dengan suatu penjelasan yang tidak mungkin diverifikasi orang lain. Ya. Jadi ya, terus mereka kemudian ketika disodori oleh data-data yang gampang diakses oleh orang banyak, mereka juga anti mainstream ya, anti penjelasan-penjelasan yang ada yang bisa diakses semua orang ya, dari media massa, dari data-data dari lembaga-lembaga yang memiliki otoritas ya, dikatakan bahwa ini sudah dimanipulasi ini ya. Semua media sudah dimanipulasi, semua berita di lembaga resmi itu sudah dimanipulasi semua. Oleh siapa? Oleh elit global. Ini dan itu bagi ya subjek yang baru nih, elit global ya. Iya. Bagi sebagian orang itu mereka setidaknya merasa terpuaskan ya dengan perlawanan dalam dirinya ya. Jadi, mereka tidak puas dengan situasi ya. Mereka ada kambing hitam yang disalahkan, yaitu elit global tadi, dan mereka merasa memiliki pengetahuan lebih jauh, lebih dalam ya, lebih tinggi dari orang kebanyakan, yaitu teori konspirasi tadi ya. Jadi di satu sisi mereka merasa ada pelarian, di sisi lain mereka merasa ada ketenangan. Wah, aku bisa menjelaskan nih, kita nggak salah nih ya. Jadi eskapisme itu selalu ingin mencari kambing hitam, ya, melihat kekalahan yang dialami itu bukan sebagai tantangan untuk diatasi, tetapi sebagai alat untuk menyalahkan orang lain. Ya. Nah, terkait kayak Tuhan ini ya. Jadi di dalam sejarah itu bukan kali pertama ini ada orang membuat teori bahwa kiamat akan tiba. Ya. Dan sumber-sumber dari hadis itu kan memang ada ya. Tentang Dajjal, tentang Ya'juj dan Ma'juj, tentang Nabi Isa, tentang Tuhan, tentang gempa bumi yang besar, dan banyak sekali yang lain. Nah, dalam sejarah itu, kalau kita baca kitab Tarikhul Khulafa Imam Suyuti ya, itu Tarikhul Khulafa itu ditulis abad 14 Masehi kira-kira ya.
kemudian juga di beberapa kitab yang lain itu banyak bencana itu yang sudah ditafsirkan sebagai akhir dunia, ya, sebagai akhir zaman. Ya. Jadi kalau sekarang ada ustadz yang laris karena rajin memberitahu tentang akhir zaman, ya, bahkan sampai hitung-hitungan tahunnya kapan paling lama, ya, apa ciri-cirinya, dan dia hubung-hubungkan dengan fenomena yang sudah ada, itu bukan hal yang baru. Dalam sejarah udah berkali-kali seperti itu. Ya. Tapi Dan biasanya ya? memang tidak ilmiah, ya, nggak ilmiah. Ya. Jadi awal tahun ini, ya, awal tahun 2020 itu saya ketika membaca berita di CNN, ya, tentang akan ada sekian asteroid yang melewati bumi, itu saya nggak berhenti di judul, ya. Saya baca cukup detail, ya. Saya cari literatur primernya, ya, dan saya temukan bahwa asteroid itu sebenarnya melintas dekat bumi, tapi masih jauh lah, ya. Jadi dekat itu kalau jaraknya itu kira-kira antara 2 sampai 10 jarak bumi ke bulan, ya. 2 sampai 10 jarak itu namanya NEO, ya, Near Earth Object, ya. Dan itu ada lembaga yang mengawasi itu, ya, Near Earth Object, ya. Hanya sebenarnya itu nggak bahaya, ya. Yang bahaya itu kalau saat itu kalau asteroid muncul tiba-tiba, ya, nggak pernah diperhitungkan jauh-jauh hari, ya. Dan itu pernah terjadi seperti itu, ya. Dulu ada asteroid atau komet yang menghantam planet Jupiter, ya, dan NASA kemudian mengirim pesawat ke sana untuk melihat kejadian itu secara lebih dekat, ya, mendekati planet Jupiter. Itu jarak antara ditemukannya lintasan benda yang akan menghantam Jupiter itu cuma berapa bulan, sebentar sekali itu, kan. Jadi ditemukan oleh 2 astronom, ya, satu astronom Jerman namanya Schumacher, dan satu lagi astronom Israel namanya Levy, sehingga disebut komet Schumacher-Levy, ya. Nah, itu terkenal sekali itu kalau seandainya komet itu menghantam bumi memang luar biasa dampaknya, ya. Nah, cuma Allah mungkin memang belum mentakdirkan demikian, ya. Sekarang dikasih COVID-19 dulu, itu sudah kelabakan, ya. Kalau si komet lah kayak apa itu, ya. Insyaallah. Jadi kalau saya membaca ramalan-ramalan itu, ya, saudara-saudara saya ini orang ini nggak literasinya nggak dalam, nggak membaca rinci, nggak cukup sabar membaca berita itu sampai setuntas, ya, apalagi sampai melihat rujukannya di mana, ya. Dia cukup baca judulnya, ya, sama beberapa angka yang penting, udah gitu aja. Banyak yang seperti itu, banyak sekali. Kalau berkaitan dengan seperti, ya, mungkin yang sudah cukup lama berkembang juga terkait dengan bumi datar, ya, kemudian ada gerakan anti vaksin, itu gimana tuh? Apakah sama juga, Prof? Ya, sama juga itu, ya. Kaum bumi datar itu sebenarnya munculnya bukan di Indonesia, bukan di negeri Muslim bahkan, ya. Bumi datar itu muncul abad 19 bahkan itu, ya. Jadi itu sekelompok orang-orang yang sangat fanatik, ya, Kristen fanatik, berawal dari banyak penemuan-penemuan saintifik yang berbeda dengan doktrin-doktrin di dalam Bible, ya. Terus mereka merasa banyak orang yang kemudian meninggalkan gereja, ya. Nah, mereka marah lah, ya, mereka merasa banyak orang kehilangan keimanannya, ya, keimanan pada agama Kristen, ya. Sehingga mereka saat itu yang paling pertama itu membuat buku, judulnya adalah The Fundamentals of Truth, ya. The Fundamental of Truth, ya. Dasar-dasar kebenaran, ya. Jadi bahwa intinya adalah bahwa kebenaran itu yang hakiki, ya, di kitab suci, ya, di Bible itu, ya. Yang saintifik itu kebenaran relatif, kalau kitab suci kebenaran absolut, gitu. Intinya di situ. Nah, kemudian berikutnya itu banyak, turunannya lain itu banyak, termasuk bumi itu datar, ya, termasuk bumi itu pusat alam semesta, termasuk dinosaurus itu nggak ada, termasuk banyak sekali lah. Itu tadi range itu ada ratusan item gitu, ya. Nah, karena kitab mereka tulisan mereka itu sebenarnya The Fundamentals of Truth, ya, maka kemudian mereka disebut kelompok fundamentalis, ya. Itu yang menyebutkan adalah mereka sendiri, ya, dan pers, ya, versi Amerika abad 19, akhir abad 19. Nah, sehingga kalau di belakang hari ada orang Islam yang memiliki sifat seperti mereka, ya, sangat literal, sangat ini, itu mereka kemudian diberi julukan yang sama, dikiaskan lah istilahnya, ya, dikiaskan dengan julukan yang sama, ya, kelompok fundamentalis. Kata fundamentalis itu berawal dari sana, ya, dari munculnya kelompok fundamentalis of truth.
Nah, kemudian yang klaim-klaim berikutnya itu sudah cuma turunan aja ya, kayak klaim bumi datar turunan dari itu aja. Pokoknya semua fakta saintifik yang didapatkan sepanjang sejarah itu selama bagi mereka bertentangan dengan kitab suci itu ditolak semua. Tolak semua. Misalnya ada fosil yang usianya di atas 6.000 tahun, tolak itu nggak bisa. Menurut mereka alam semestanya tercipta ya kira-kira 6.000 tahun yang lalu ya, seluruhnya ya. Jadi kalau ada fosil usianya 1 juta tahun itu menurut mereka itu hoax, omong kosong gitu ya. Atau kalau ini faktanya demikian, kita bicara radiokarbon segala macam gitu, mereka akan mengatakan fosil ini sudah Tuhan itu ketika mencipta bumi ini sudah langsung ada fosilnya, bilangnya begitu. Kreasionisme ya? Kenapa? Kreasionisme. Iya, kreasionisme mutlak ya. Kreasionisme mutlak. Jadi ya bahwa ada fosil, ada pokoknya memang kalau zaman sejarah ya, sejarah itu memang yang paling tua itu kira-kira 6.000 tahun yang lalu. Itu sejarah yang paling tua ya. Zaman Sumeria, Babilonia gitu kan ya. Ya, 6.000 ya. Penanggalan Israel itu kira-kira sekarang tahun segitu. Saya lupa eksaknya ya, angkanya ya. Sebelum itu ada apa? Sebelum itu ya dunia belum diciptakan gitu kan ya. Nggak ada. Bumi sebentar gitu. Demikian juga soal bumi datar ya. Itu nih. Nah, saya memang merasa heran ya ketika paham bumi datar ini kemudian diadopsi di negeri-negeri kaum muslimin. Tapi saya bisa paham ya kemudian ketika dijelaskan bahwa ini memang ada orang-orang ya, kelompok-kelompok yang merasa bosan atau merasa jenuh dengan situasi yang mereka hadapi ya, yang memang banyak yang tidak sesuai dengan idealisme mereka. Kemudian mereka akhirnya terus menjadi anti mainstream, anti pers mainstream, anti rezim yang mainstream ya, anti pemerintah, dan kemudian escape mencari penjelasan dan bertemu dengan kelompok-kelompok semacam ini. Yang memuaskan ini keimanan mereka gitu. Ya, ya. Bertentangan dengan pokoknya mereka menganggap ini yang mainstream ini sumber masalah ini, troublemaker semua ini. Source of evil semua ini ya. Nah, jadi ya udah ini ada penjelasan yang bagus ya. Cuma memang saya yang agak heran tuh transfer dari yang tadinya dari Nasrani itu kemudian ke Islam gitu loh ya. Karena yang menemukan ini bukan orang Islam ya. Orang Islam generasi zaman pertengahan itu sudah nggak ada yang percaya bumi datar itu ya. Nggak ada ya. Jadi mereka ya ada di antara sekelompok ulama ya yang non science ya, itu yang masih spekulatif kayak gitu. Tapi kalau yang saintifik udah selesai, udah lama sekali selesai. Dari Al-Biruni yang paling awal tuh Al-Biruni ya, Al-Biruni, Al-Farghani, Al-Idrisi semua udah clear semua itu ya. Nah, itu apakah tadi ada orang-orang yang mencari-cari tadi ya, mencari-cari alasan ya. Pokoknya ini untuk menyalahkan NASA ya. Elit global, khususnya selalu elit global gitu kan. Kita nggak bisa falsifikasi, nggak bisa verifikasi. Ya, ya ini sebenarnya menarik juga ya karena mungkin di kalangan kita juga ya, mungkin ada secara psikologis gitu ya. Jadi penyebaran info ya terkait dengan konspirasi ya, kemudian fakta-fakta yang ya mungkin bisa dibilang pseudoscience lah ya. Ya, itu mungkin berkaitan juga dengan psikologi kita sebagai orang yang inferior gitu dalam kondisi saat ini. Itu gimana menurut Bapak? Ya, betul ya. Jadi memang ini bisa dipelajari di antropologi ya, atau psikologi, ada istilah namanya psikologi etnis ya. Karena kejiwaan etnis itu beda-beda ya. Sebenarnya bukan karena etnisnya sih, tapi karena tingkat kemajuannya beda-beda ya. Jadi kalau etnis Nusantara ya, etnis Jawa tapi dibesarkan di Los Angeles ya mungkin beda lah dengan orang di Jawa ya. Bukan etnisnya sudah, tapi itu nurture ya, lingkungan ya, membentuk lingkungan. Ya. Jadi memang orang yang kecewa, orang yang merasa dia tidak memiliki apa yang dibanggakan ya, itu Ghorizah pokoknya akan berusaha mencari sesuatu yang dia bisa banggakan. Sekalipun sudah masuk akal.
meskipun nggak masuk akal. Ya, itu di mana-mana seperti itu, ya. Ya. Di mana seperti itu. Jadi dia apa yang dia banggakan ya? Sebagai umat Islam tuh banyak yang proses sudah kehilangan semuanya. Ya. Kalau kita bilang umat Islam tuh masih punya akhlak apa akhlaknya? Kan negeri-negeri Muslim itu negeri-negeri yang kotor, negeri-negeri yang nggak disiplin, ya, ngawur-ngawuran, negeri yang koruptornya paling banyak, ya, bingung kan, ya. Ekonomi kalah, teknologi kalah, militer kalah, politik apalagi, ya. Apa yang tahu nggak kan? Ada ketika ada tawaran teori konspirasi langsung senang, wah ini saya lebih hebat dari mereka, saya tahu itu, wah ini kan. Meskipun kemudian para konspirasionis itu ya, para orang-orang yang penggemar dari konspirasi itu nggak sepakat juga, mereka saling ikhtilaf juga di antara mereka. Sebenarnya yang paling topnya penguasa global ini siapa? Oh itu ikhtilaf itu ya. Saya setidaknya dapat empat teori mereka, dan itu tidak sepakat ya. Ada yang menganggap orang yang paling berkuasa di dunia itu Ratu Elizabeth. Ini pimpinan dari Knight Templar ya, Knight Templar, sektor rahasia yang mengendalikan dunia gitu ya. Yang lainnya ya, teori kedua itu menganggap yang paling berkuasa itu adalah Bill Gates ya. Itu orang paling kaya di dunia, mengendalikan semua penguasa-penguasa yang lain. Yang ketiga menganggap yang paling berkuasa di dunia itu Presiden Israel ya. Dia dengan Mossadnya, dengan Freemasonry, dengan Zionisnya gitu. Yang menarik yang keempat yang paling berkuasa di dunia itu setan. Iblis. Udah, ini kan susah diverifikasi semuanya kan ya. Susah gitu. Jadi lucu ya. Mungkin sekarang tambah lagi ya, karena Cina belum masuk di teori itu ya. Tiongkok belum masuk. Tiongkok mungkin setan itu ya, Tiongkok ya. Jadi lucu-lucu. Sampai ada orang tuh pernah ngasih ke saya ya, ngasih langsung lah satu DVD itu, isinya tuh semua materi konspirasi itu. Udah hampir 5 GB itu ya, 4 GB. Luar biasa itu. Wah, banget saya blenger bacanya, ini apa lagi ini semuanya. Memang videonya bagus-bagus ya. Bagus-bagus ya. Termasuk kayak tadi soal anti vaksin tadi ya. Vaksinasi itu bagi mereka adalah metode untuk mengendalikan manusia ya. Jadi orang kalau disuntik vaksinasi itu akan tunduk pada mereka. Nah, ketika faktanya nggak tunduk ya, tambah teori yang lain, teori HAARP ya, HAARP. Jadi konon ada satu perangkat dipasang Amerika di Alaska itu yang bisa mengendalikan otak manusia, dan otak orang yang sudah divaksin itu lebih mudah dikendalikan ya. Dan itu nggak cuma itu ya, mereka juga mengendalikan cuaca, mengendalikan gempa. Hebat banget lah pokoknya. Amerika super power lah dengan mesin yang bernama HAARP itu ya, luar biasa. Padahal ketika kita tunjukkan fakta-fakta yang membantah itu semua ya, misalkan saya katakan ya, mereka berteori bahwa vaksinasi itu digencarkan di negara Muslim gitu kan. Terus saya bilang rate vaksinasi itu yang paling tinggi di Israel ya. Mereka geleng-geleng, nggak mungkin tuh, hoax tuh pasti. Itu data resmi itu padahal ya, data resmi. Vaksinasi paling tinggi di Israel, dan tentara Amerika yang dikirim ke Afghanistan atau ke Irak itu juga divaksinasi ya. Terus dia bilang, lo vaksinasi, tapi orang Amerika nggak divaksin BCG misalkan ya. Saya bilang, lo di Amerika nggak ada penyakit TBC di Amerika ya. Penyakit TBC di tropis gitu kan. Ya. Mungkin bisa nular ke sana, tapi kan di sana jarang sekali ada kasus TBC gitu. Nah itu sulit sekali mereka terima. Terus nanti kalau sudah ke pojok ya, diskusi ke pojok ini langsung menuduh saya sebagai agen penguasa global gitu kan. Agen susah ya. Selesai diskusi. Ya. Jadi loncat, dan selalu tadi ad hominem tadi ya, terus nyalain orangnya, nggak ada argumentasinya. Ya. Ini ya sebenarnya itu jadi fakta ya, Pak, realita saat ini yang kita hadapi bersama-sama lah ya. Di mana informasi itu ya kadang menjadi menjadi kabur akibat adanya perangan-perangan seperti itu. Nah ini kalau kita sebagai umat Islam ya, yang mempunyai kitab suci ya, Al-Quran, kemudian ada hadis-hadis Rasul yang juga itu tentunya adalah wahyu juga ya. Nah ini bagaimana sebaiknya lah ya, kita itu menempatkan antara kebenaran yang bersumber dari nas-nas syar'i ya, dengan kebenaran yang dihasilkan oleh sebuah proses saintifik gitu. Ya mungkin salah satu contohnya yang masalah evolusi tadi kan. Ya. Ada fosil-fosil ya, kemudian
apa namanya, datanya ada, tapi di satu sisi kita pun harus meyakini bahwa ada yang namanya penciptaan manusia pertama gitu. Nah ini gimana nih mengakurkan dua fakta ini? Ya, silakan. Ya, jadi sebenarnya begini ya, ada Quran dan ada tafsir Quran. Qurannya pasti benar, tafsirnya belum tentu ya. Tafsirnya kan hasil manusia, hasil berpikir manusia. Dan di Quran sendiri ada ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat ya. Ini ayat-ayat muhkamat itu pada umumnya yang terkait dengan hukum ya. Muhkam ya, dengan hukum. Tentang kewajiban sholat itu muhkam ya, tentang haramnya riba itu muhkam ya. Tetapi ada ayat mutasyabihat. Di mana ayat mutasyabihat itu bahkan dari diksi saja, pemilihan kata saja, itu kalau digabungkan semua ayat yang mengandung kata yang sama, itu berbeda-beda maknanya ya. Kita nggak bisa samakan itu ya. Jadi misalnya kata langit ya, langit itu kan sama ya. Nah, sama itu artinya apa? Langit yang mana ya? Itu ternyata berbeda-beda ya. Ada wassama'i wattariq ya. Itu kan demi langit yang ada banyak jalan di atasnya kan ya. Jalan apa ini? Itu masih sebuah pertanyaan ya. Ada yang menafsirkan ini jalan bintang-bintang beredar ya. Ada yang mengatakan ini jalan burung-burung berterbangan gitu kan. Di belakangnya ada lagi wassama idzatir raja ya. Demi langit yang mengembalikan air. Raja itu kan rujuk ya, kembali. Jadi hujan itu adalah air yang kembali ya. Jadi air itu bukan kayak hujan itu bukan kayak kayak langit itu bocor terus airnya pada turun gitu ya. Tapi air dari bumi yang dikembalikan oleh langit ya. Itu dari bahasa Arabnya sudah seperti itu ya. Langit itu sendiri apa? Belum kalau disambung dengan banyak ayat yang lain kan ya. Malaikat Jibril terbang dari bumi ke langit mengurus urusan manusia dalam sehari semalam yang yang kira-kira 50.000 tahun bagi kalian, bagi manusia. Langit yang mana nih? Masa ke langit? Padahal hujan tuh langsung turun ya. Loh, kalau langitnya tuh sejauh 50.000 tahun kita, terus sejauh apa hujan itu turun? Kan banyak pertanyaan yang terbuka begitu kan? Itulah kemudian muncul aneka tafsir ya. Dan tafsir itu tidak selalu benar. Demikian juga sains. Sains itu ada fakta ilmiah, fakta keras ya, hard fact ya. Dan ada interpreted science ya. Jadi sains interpretasi, tafsiran manusia yang itu belum tentu benar juga ya. Jadi tafsir sains itu kedengaran ya suaranya ya? Masuk. Ya. Tafsir sains itu bisa benar bisa salah ya. Terus kapan dia dinyatakan benar? Dinyatakan benar ketika minimal ada dua kejadian ya. Pertama ya, tidak ada data yang tidak masuk dalam model yang dibangun ya. Baik data yang sudah didapatkan maupun data yang belum didapatkan tapi akan didapatkan ya, itu masuk semua. Yang kedua, model yang dibangun itu bisa digunakan untuk prediksi atau digunakan untuk membuat alat ya, dan benar ketemu gitu. Itu sains itu seperti itu ya. Ketika model itu ternyata tidak cocok dengan data baru yang ditemukan, maka otomatis sains itu akan berkurang kredibilitasnya. Itu otomatis itu akan ditinggalkan ya. Ya contohnya seperti teori evolusi ini. Teori evolusi ini kan berdasarkan apa yang didapatkan oleh Darwin dalam sepanjang hidupnya ya, sepanjang dia meneliti bentuk-bentuk hewan di beberapa penjuru bumi itu ya. Nah, dia kemudian membuat teori bahwa bukunya itu judulnya kan the natural selection and the evolution theory and the origin of species ya. Nah, dia berteori bahwa makhluk hidup itu mengalami perubahan ya. Perubahannya terjadi karena natural selection and the selection of the fetus ya. Jadi makhluk hidup yang tidak bertahan terhadap lingkungan, dia akan mati, dan yang tertinggal adalah makhluk hidup yang bertahan ya. Dan otomatis dalam sejarah kehidupan ini ya, itu makhluk hidup yang tersisa adalah yang paling baik lah, karena dia nenek moyang sudah bertahan. Itu teori itu sounds logic ya, masuk akal kan ya. Jadi kalau yang nggak bertahan ya, termasuk
kena wabah COVID ini yang nggak bertahan ya mati, ya nggak ada keturunannya, nggak ada lagi kan yang bertahan, yang bertahan terhadap terhadap virusnya sendiri, ya. Nah, so far ya sejauh ini teori evolusi ini bisa dibuktikan kembali kebenarannya pada jasad renik ya, pada mikrobiologi ya, pada kuman ya, pada jamur, pada virus. Itu ilmuwan menemukan oh iya benar, karena evolusi mereka cepat ya, karena bakteri atau jasad mungkin sekelas hama ya, nyamuk atau mereng itu kan gennya nggak terlalu panjang ya, cepat, jadi perubahannya itu cepat ya. Nyamuk yang 50 tahun yang lalu bisa mati kena DDT ya, kena pestisida untuk nyamuk ya, namanya DDT. Zaman saya kecil ada itu DDT namanya. Itu sekarang udah nggak ada. Jadi semua nyamuk yang mati karena DDT sudah hilang, sudah tewas semua. Yang tertinggal adalah nyamuk yang tahan DDT ya. Dan nyamuk yang tahan DDT itu menurunkan keturunan, dan keturunannya semua kebal terhadap DDT, sehingga sekarang DDT sudah nggak efektif lagi. Jadi teori evolusi itu beneran ada. Nah, pertanyaan sekarang yang the origin of species ya. Kalau Darwin berteori bahwa spesies yang ada sekarang itu kan berasal dari spesies sebelumnya. Jadi ada ancient ancestor yang sama ya, ada nenek moyang yang sama ya. Cuma urutannya seperti apa ya? Nah, itu murni tafsir itu. Karena kenapa kok murni tafsir? Karena dibuktikan susah ya. Sebuah teori yang sulit difalsifikasi itu nggak akan pernah diyakini pasti benar ya. Kenapa kok sulit? Karena masa berubahnya itu ribuan sampai jutaan tahun. Ya siapa ilmuwan yang kuat mengamati sampai ribuan tahun ya? Kalau nyamuk kan cuma puluhan tahun saja, jadi bisa didapatkan lah. Orang bahkan mungkin mahasiswa yang dulu meneliti nyamuk kena DDT itu ya, itu ketika dia menjelang tua jadi profesor udah 50 tahun kemudian sudah mendapatkan nyamuk yang berevolusi gitu kan. Itu satu. Jadi teori origin of species itu tidak bisa difalsifikasi, nggak bisa. Kalau evolusinya bisa, tapi the origin of species nggak bisa. Yang kedua ya, selain evolusionis seperti Darwin itu ada genetisis ya, ahli genetika seperti Mendel ya, Johann Gregor Mendel ya. Kebetulan Darwin maupun Mendel itu pernah berkeliaran di Austria ya. Jadi saya ingat dulu ya di Austria itu ada bekas sekolah di mana Mendel mengajar gitu kan. Nah, Mendel itu kan mempelajari genetika ya, jadi dia mempelajari jumlah kromosom dan sebagainya ya. Nah, dia menyaksikan bahwa kromosom satu spesies itu tetap ya, tidak bisa spesies yang berbeda jumlah kromosomnya itu dikawinkan, itu nggak bisa ya. Kalaupun bisa itu infertil ya, mandul ya. Seperti kuda dengan keledai itu kan bisa dikawinkan, punya anak tapi infertil ya, nggak bisa. Bagal itu nggak bisa punya anak lagi ya. Selesai di situ ya. Nah, itu antara karena perbedaan kromosomnya. Nah, sedangkan manusia sama monyet itu kromosomnya sudah beda sama sekali. Manusia itu kan 46 ya kromosomnya ya. Kalau nggak salah monyet tuh 48 atau 50 lebih. Itu nggak mungkin, itu satu ancestor itu nggak mungkin. Bahwa dia, kalau orang masuk ke DNA ya, kalau masuk ke DNA itu mungkin memang DNA-nya ada yang mirip, ada beberapa yang mirip ya antara manusia dengan yang mirip juga itu manusia dengan babi ya. Meskipun ada perbedaan. Kok DNA manusia itu kan panjang sekali ya, 3 miliar sequence ya DNA manusia ya. Yang disebut mirip itu apa? Mirip itu mungkin bedanya nggak sampai perbedaannya tidak lebih dari 1%. Tapi 1% dari 3 miliar itu berapa ya? 1% dari 3 miliar itu 30 juta ya. Betul nggak? 30 juta. 30 juta DNA. Wah, itu banyak sekali. Untuk membedakan warna mata cukup satu DNA saja. Warna mata ini, ada matanya biru, matanya coklat, satu saja itu sudah berbeda jauh. ini makanya saya katakan teori Darwin itu untuk evolusinya betul, tapi untuk origin of speciesnya kita nggak, kalau di sains kita tidak mengatakan salah ya, tapi kita mengatakan itu suatu teori yang tidak bisa diperiksa ya, unfalsifiable ya, tidak bisa.
sama dengan teori konspirasi, tidak diperiksa nggak bisa. Sebuah teori yang tidak bisa diperiksa dia nggak scientific, seperti itu. Nah, di sisi lain kalau orang berangkat dari kitab suci itu untuknya ya kitab suci Islam ya, Al-Quran maupun hadis-hadis sahih itu tidak menyebutkan secara detail ya. Nggak ada Nabi Adam hidupnya kapan, nggak ada. Ya, Nabi Nuh hidupnya kapan, nggak ada. Nggak tahu kita hidupnya kapan. Ya. Makanya kalau misalkan ditanya Nabi Adam dengan dinosaurus Tuhan ya nggak tahu, kita nggak tahu. Ya. Kita nggak bisa menjawab itu. Dinosaurus kita dengan berbagai cara saintifik kita bisa menemukan. Ya. Kalau dinosaurus itu nggak pakai radiokarbon, dia pakai stratigrafi ya. Jadi dia terpendam di lapisan tanah berapa terus dihitung tuh sama geolog, dihitung lapisannya berapa banyak. Oh kalau begitu ini kira-kira umurnya sekian juta tahun gitu. Kalau karbon itu nggak bisa sampai jutaan tahun, dia ribuan tahun aja. Gitu. Sampai 100.000 tahun lah kira-kira. Itu pun sudah salahnya udah agak besar itu. Nah, jadi kita nggak pernah punya fosilnya Nabi Adam ya nggak tahu gitu. Nah, itu kalau ada fosil yang setelah itu kita juga nggak tahu itu Nabi Adam bukan nggak tahu kita. Ya, betul. Ya, bahkan kita nggak tahu manusia bukan nggak tahu kita. Kan sudah tinggal tulang kita nggak tahu kita. Kalau cuma ada tulang ya kalau disusun itu bentuknya mirip manusia. Nah cuma kalau tulang itu di sampingnya ada alat-alat yang tidak mungkin dibuat oleh hewan ya. Di sampingnya ada kapak. Maka kita sangat besar dugaan kita bahwa itu manusia. Ya. Karena binatang tidak pernah membuat alat. Ya. Ya. Apalagi ada gambar, ada tulisan, ya, ada prasasti, itu pasti manusia. Binatang tidak pernah bikin prasasti. Nah, oleh sebab itu saya percaya kalau ada makhluk hidup, ada manusia yang purba, yang usianya itu mungkin puluhan ribu tahun, saya percaya. Karena memang ditemukan fosil-fosil seperti itu, ya. Fosilnya dihitung pakai radiokarbon, di sampingnya ada kapak batu, ya, kuburannya di gua misalnya kan, ya. Nah itu guanya ada lukisannya juga, itu kan nggak mungkin itu dibuat oleh hewan, ya. Nah jadi saya termasuk percaya bahwa, nah kalau orang-orang yang tadi saya ceritakan ya, orang-orang fundamentalis itu dia nggak bisa. Kenapa? Kalau di Bible itu ya, saya pernah membaca Bible ya, di kitab Genesis ya, kitab Kejadian itu ada silsilah dari Nabi Adam sampai Ibrahim. Ada silsilah. Adam usia sekian punya anak namanya ini. Anak ini usia sekian punya anak terus sampai Ibrahim ada. Nanti Ibrahim sampai Isa juga ada. Lalu dijumlah itu nggak sampai 6.000 tahun itu dari Adam sampai Isa itu nggak ada 6.000 tahun. Nah, dan kita tahu dari Isa sampai sekarang 2020 tahun. Kira-kira begitu. Jadi bagi mereka tentu tidak mungkin ini ada fosil kok umurnya sampai 30.000 tahun misalnya. Itu kan sebelum Nabi Adam diciptakan. Ini nggak mungkin. Itu hoax, ini bertentangan dengan keimanan kan begitu ya. Nah kalau Islam nggak ada masalah dengan itu. Ya, kita nggak ada masalah karena kita nggak tahu Nabi Adam diturunkannya kapan. Ya. Satu lagi, kalau orang-orang fundamentalis itu mereka keberatan juga dengan penemuan-penemuan ya, misalkan ditemukan piramid di Mesir yang itu setelah diukur dengan radiokarbon itu usianya 7.000 tahun ya. Sudah ada piramid, sudah ada muminya, ada manusianya kan. Karena kalau itu kejadiannya adalah sekian ribu tahun yang lalu ya, itu bahkan mestinya piramid itu akan terendam oleh banjir besar Nabi Nuh, ya kan? Kan banjir Nabi Nuh melintasi seluruh dunia katanya kan, seluruh dunia sampai gunung yang tertinggi tambah 60 hasta. Kalau di Bible sedetail itu, di Quran enggak ya? Di Quran enggak sedetail itu. Tapi kalau di Bible ya, gunung yang tertinggi sampai 60 hasta. Ya. Nah, artinya apa? Kalau banjir Nuh itu terjadinya kurang dari 6.000 tahun yang lalu ya, karena Adam biasa 6.000 tahun yang lalu. Ya. Jadi kan Adam ke Nuh itu kan 1.000 tahun lebih itu. Ya. Bahkan kalau kejadian itu setelah Nuh usianya lanjut ya, 900 tahun, itu kan berarti kan 2.000 tahun setelah Adam ya. Nah, berarti kan kira-kira di Mesirnya itu sudah zaman dinasti keberapa lah gitu. Nah, mestinya kan dinasti Mesir terputus kan? Karena kan yang banjir nggak cuma umat Nabi, tapi Mesir juga terputus semua ya. Faktanya tuh dinasti di Mesir tuh jalan terus gitu ya, nggak terputus. Jadi kan yang aneh jadi apakah cerita Nabi Nuhnya yang fiktif
atau tahunnya yang salah, atau piramidnya yang hoax gitu kan. Tapi piramidnya kan ada beneran. Piramidnya kan sampai sekarang bisa kita lihat, bisa kita ukur, ada beneran. Sedangkan cerita Nabi Nuh kan hanya ada di kitab suci, ya kan? Di Bible, di Quran. Yang di Quran nggak ada tahunnya, yang di Bible ada. Ya. Nah ini jadi dilema bagi mereka. Kalau di Quran nggak ada masalah kita nggak ada masalah penemuan semacam itu. Karena Allah mudah sekali. Ada dua hal di dalam Quran itu yang terasa lebih masuk akal, yaitu satu, Quran nggak menyebutkan Nuh itu kapan hidupnya. Kedua, di Quran nggak disebutkan banjirnya itu apakah meliputi seluruh bumi atau hanya daerah yang peradaban di masanya saja. Itu nggak disebutkan. Kalau seluruh bumi, padahal ada pegunungan Himalaya yang tingginya 8.880 meter, kan, tinggi banget. Apakah itu sampai di atas? Jadi banjir itu sampai di kapal itu sampai setinggi itu dingin banget, nggak pakai oksigen lagi. Asia di zaman peradaban ini nggak menyentuh manusia yang sudah tersebar kemana-mana lah saat itu. Ya ini wallahu a'lam, kita nggak tahu. Ya berarti memang ada apa namanya mispersepsi atau miskonsepsi terhadap pemahaman sains dan nas ya di kalangan umat. Ya. Nah ini ya mungkin kita lanjutkan juga terkait dengan, berarti ini ada masalah dengan apa namanya metode berpikir umat gitu. Jadi tercampur antara pemikiran ilmiah dengan pemikiran dalam memahami nas syar'i gitu. Nah ini bagaimana menurut Pak Profesor? Ya, jadi menurut saya Quran itu adalah petunjuk untuk hidup ya, dia cara hidup ya. Sedangkan menyangkut fenomena alam ya, fenomena alam itu Quran hanya menyediakan garis-garis umum saja, sangat umum, tidak detail. Tidak detail. Jadi misalnya Quran itu menyuruh ya, menginspirasi kita untuk mengamati alam ya. Di surat Al-Ghasyiyah itu kan ada afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat ya, suruh mengamati unta ya. Wa ila sama'i kaifa rufat, untuk mengamati langit. Wa ilal jibali kaifa nusibat, untuk mengamati gunung-gunung. Wa ilal ardi kaifa sutat, untuk mengamati bumi ya. Bagaimana bumi dihamparkan. Nah, itu sebenarnya ayat motivasi ya. Quran nggak menyebutkan galaksi itu jauhnya berapa kilometer ya, beredarnya gimana ya, apakah bumi itu bulat atau datar, apakah bumi mengitari matahari atau matahari, itu nggak disebutkan di Quran ya. Kenapa nggak disebutkan? Nggak perlu, karena manusia bisa menemukan sendiri. Tetapi kalau cara hidup ya, bagaimana orang kalau ingin punya anak ya, cara hidup seperti itu nggak bisa ditemukan sendiri ya. Atau kalau ada orang meninggal, bagaimana mengurusnya, nggak bisa ya. Nah, itu kalau diserahkan kepada manusia lucu-lucu itu ya. Mungkin ada orang yang menolak mengubur mayat ya, dengan alasan kalau mengubur mayat itu nanti mengotori tanah ya. Nanti tanahnya dipakai untuk sampingnya sawah itu akan menyerap zat-zat sari-sari dari si mayat tadi. Nah, ini nggak benar. Kalau itu buang aja ke air ya, ke sungai atau ke laut. Oh jangan, nanti mengotori air. Nggak boleh dibakar, nggak boleh dibuang ke air, nggak boleh. Terus apa yang terjadi? Ini sungguh terjadi lah ya. Di Nepal ya, di Nepal itu ada satu suku itu yang kalau mereka ada yang meninggal ya, itu tidak dikubur, tidak dibakar, dan tidak dibuang ke air, tapi ditaruh di atas bukit supaya dimakan burung gagak. Serius ini, seperti ini ada ya. Mungkin bagi orang yang berpikir agak iseng itu bilang, wah itu bagus itu dimakan burung gagak. Pertama itu menghemat kain kafan, menghemat lahan kuburan, dan kedua aman dari siksa kubur karena nggak dikubur kan. Sudah saya nggak akan disiksa di dalam kubur karena nggak dikubur. Tapi oke lah, kita abaikan itu. Jadi berpikir yang benar itu bagaimana ya? Berpikir yang benar adalah dalam masalah hukum syara ya. Dalam kita memahami Al-Quran itu ya sesuai yang diajarkan Nabi. Ketika Nabi tidak mengomentari ya masalah-masalah saintifik karena memang tugas Nabi bukan menjadi ilmuwan ya. Ya sudah, kita jangan terlalu menakbil-nakbilkan. Itu dicela di dalam Quran sendiri kan.
di surat Ali Imran itu ya. Jadi di dalam Quran itu ada ayat muhkamat dan ada ayat-ayat mutasyabihat. Nah, orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, mereka akan cenderung kepada yang mutasyabihat dan akan menakwil-nakwilkannya ya. Padahal tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang berilmu, dia cukup mengatakan kami beriman kepada itu. Ya. Jadi nggak usah menakwil-nakwil, kan nggak ada gunanya. Kalau itu penting, ya itu pasti dijelaskan sama Rasulullah. Ya. Ya. Nah, kalau Rasulullah kok diam saja, berarti itu nggak penting, ya nggak penting dibahas. Ya. Kita nggak perlu membahas kapan Nabi Adam lahir, nggak penting. Kalau penting pasti disampaikan Nabi. Ya. Kita nggak perlu membahas apakah dinosaurus itu ada lebih dahulu atau dari Nabi Adam atau setelah Nabi Adam. Kan ada tuh ya. Ada, saya pernah lihat poster di satu masjid itu ya, ada gambar Nabi Adam yang tinggi sekali ya. Terus ada satu hadis ya, Nabi Adam itu tingginya 60 hasta ya. 60 hasta itu kan kira-kira 30 meter kan. Nah, kalau dinosaurus kan kecil loh, dinosaurus paling 10 meter aja. Kecil ya, Nabi Adamnya gede gitu. Dan itu disampaikan di pengajian-pengajian gitu kan. Saya pernah juga di masjid saya itu ada ustadz yang ngomong seperti itu ya. Dia bahkan bilang begini, Fir'aun itu besar sekali, orang dulu besar gitu kan. Terus saya bilang, Pak Ustadz pernah melihat mumi belum ya? Oh, belum. Tapi sumbernya sahih. Sumbernya itu pernah melihat mumi belum? Dia nggak tahu. Terus saya bilang, saya pernah melihat mumi ya. Saya pernah ke Mesir, saya pernah masuk ke museum Mesir ya. Di situ disimpan ratusan mumi ya. Termasuk mumi Fir'aun yang paling terkenal tuh, Tutankhamen itu ya. Tingginya sama dengan kita 2 meter paling ya tingginya ya. Peti matinya aja 4 meter, tapi isi peti matinya itu nggak cuma jasadnya, ada makanan, ada hewan piaraan, ada perhiasan, ada macam-macam gitu. Jadi ini banyak ustadz itu yang gemar cerita yang seperti ini karena memang jadi bombastis ya, orang wah hebat banget. Padahal sumbernya itu adalah ayat-ayat mutasyabihat yang jangan tidak detail seperti itu atau hadis-hadis doif ya. Kalau hadis sahih kayaknya nggak ada lah. Saya baca Sahih Bukhari dari awal sampai itu nggak ketemu cerita yang aneh-aneh kayak gitu. Tapi kalau di hadis doif ya itu banyak ya, lucu-lucu aja ya, amazing gitu kan. Tapi amazing yang tidak bermutu sebenarnya. Ya. Oke ya. Jadi ya berarti memang ada ada masalah ya dalam metode berpikir umat gitu. Nah ini kalau kita lihat ya, kita kan sebenarnya mendambakan sekali akan kebangkitan umat Islam gitu. Nah, dalam kondisi seperti ini apakah ada ada peluang gitu atau mungkin nggak sih kita tuh bangkit kalau sudah dalam kondisi seperti ini? Ya. Mungkin saja ya. Tapi harus dengan metode Rasulullah ya. Metode Rasulullah itu yang pertama adalah menanamkan berpikir yang rasional ya. Di Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang menyindir ya. Mungkin kalau bahasa sekarang menyinyir. Bukan sama menyindir tapi menyinyir ya. Siapa yang dinyinyirin? Yang dinyinyirin adalah orang-orang kafir Quraisy ya, orang-orang jahiliyah ya. Apa persoalannya? Persoalannya mereka adalah ya di Quran dikatakan kalau didatangkan ayat Allah ya dan dikatakan ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka mengatakan kami mengikuti apa yang diyakini nenek moyang kami. Ya. Jadi sekedar ikut nenek moyang itu adalah contoh cara berpikir orang yang tidak maju. Ya. Makanya hal pertama yang ditanamkan pada umat itu adalah berpikir kritis. Ya. Kritis itu adalah modal untuk berpikir kurius ya, mencari tahu, ingin tahu ya, ingin tahu harus dibangun. Mengapa? Bertanya mengapa itu bagus. Itu dicontohkan malaikat. Allah tuh ketika mau menciptakan Nabi Adam ya, dia menyampaikan kepada malaikat dan malaikat bertanya, ya Allah, mengapa engkau hendak menciptakan makhluk seperti itu? Bukankah kami ini adalah hamba-hambamu yang selalu taat kepadamu, selalu mensucikanmu dan bertasbih padamu? Kan begitu kan malaikat kan? Boleh, malaikat saja bertanya kok kita nggak boleh bertanya ya. Nah, termasuk pertanyaan paling mendasar itu adalah kenapa sih kita percaya sama Islam? Ya. Berani nggak tanya kayak gitu? Kenapa sih kita harus percaya sama Quran? Ya? Kenapa sih kita harus percaya pada sosok yang bernama Nabi Muhammad itu? Kenapa? Kenapa nggak percaya sama Abu Lahab saja? Ya? Kenapa nggak percaya sama Musailamah
Al-Kadzab saja ya, gitu kan? Ya. Kenapa nggak percaya Lia Eden? Kenapa percaya sama Muhammad? Ya? Oh, banyak orang yang menggugatnya. Ini yang pertama nih, kita harus berani ya. Yang kedua, yang harus diajarkan pada generasi muda kita adalah kemampuan menelusuri atau mencari ilmu pengetahuan dimanapun. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan ya, ilmu itu laksana ternak milik orang mukmin yang sedang terlepas atau tersesat. Ya. Maka dimanapun engkau mendapatkannya, ambillah. Nah kita ini sekarang lucu. Ada orang seakan-akan melarang, jangan belajar ke itu ciptaan orang kafir, itu ciptaan orang Yahudi, itu ciptaan orang komunis. Padahal Rasulullah itu faktanya ya, meskipun hadisnya dhaif ya, hadis utlubul ilma walau bisin itu kan dhaif ya. Tapi faktanya adalah para sahabat belajar sampai ke Cina. Bahkan kuburan salah seorang sahabat ahli surga ya, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an itu di Guangzhou di Cina ya. Ngapain mereka ke Cina? Belajar tafsir ya. Belajar fikih. Ya enggak lah. Yang muslim kan mereka, bahkan mereka ke Cina tuh untuk berdakwah. Tapi mereka di Cina belajar teknologi kertas ya. Belajar cara membuat museum. Karena itu ditemukan di Cina. Ya. Ini sekarang umat Islam sekarang tuh lucu. Wah, jangan masa belajar sama orang kafir. Nah, ini repot seperti ini ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bekerja eksperimen ya. Rasulullah itu menerima atau menyetujui eksperimen. Jadi waktu Rasulullah melihat orang Ansar menyerbu kurma, Rasulullah nggak pernah lihat di Mekah nggak ada kebun kurma ya. Dia datang ke Madinah melihat orang menyerbu kurma ya, karena kurma itu tumbuhan yang khusus ya, kalau harus diserbuki oleh manusia. Kalau nggak berbuah dia. Rasulullah sempat menanyakan itu dan bagi orang Ansar itu merasa ditegur, nggak perlu seolah gitu, nggak perlu diserbuki dengan salah. Ternyata nggak berbuah beneran. Mereka lapor ke Rasulullah, ini gimana ya Rasul? Rasulullah mengatakan, aku tuh juga manusia seperti kau ya. Cuma kalau aku mengatakan Allah telah berfirman ya, maka aku nggak akan bohong pada Allah ya. Nah, kalau dalam dunia kalian, ya kalian lebih tahu dunia kalian ya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum ya. Nah itu berarti Rasul setuju dengan metode eksperimen. Sesuatu yang berhasil di eksperimen, ya pasti bisa, pasti kita nggak bisa mencari-cari ayat dan mengatakan, oh ini nggak boleh ini nggak bisa. Quran mengatakan begini. Misalkan tadi yang bumi datar itu ya. Dan faktanya itu ada orang terbang keliling dunia ya. Ada satelit, ada macam-macam. Orang masih ngomong nggak bisa, bumi itu datar. Kata Quran datar. Tuh coba itu, wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan bumi bagaimana didatarkan? Datar itu. Wah repot seperti ini ya. Padahal itu kalau orang yang mempelajari sains bisa dijelaskan semua. Bumi itu bulat, tapi dimensinya besar sekali ya. Radiusnya itu 6.378 km ya, kelilingnya 40.000 km. Jadi itu kalau sampai jarak 30 kilo itu dianggap datar boleh lah ya, nggak masalah ya. Cuma kalau orang terbang terus ya akan muteri bumi ini ya, nggak akan ketemu ujungnya ya. Ya, baik ujung selatan maupun ujung utara itu nggak ada. Bumi itu bulat. Dia datar, bumi itu terbatas, tapi tidak punya batas. Ya. Kenapa? Karena bumi itu bidang yang tertutup ya, bidang lengkung ya, bulat. Kalau bumi itu datar, dia terbatas dan punya batas. Ya. Kalau di luar bumi datar ya, itu kan batasnya itu kan Antartika tuh ya, dia kayak piring gitu, ya kayak cakram, terus ujungnya itu kutub selatan ya. Nah, itu kan terbatas, orang ada penerbangan kutub selatan juga ada kok ya. Mereka menolak itu, oh nggak ada, itu nggak pernah ada. Padahal ada itu ya. Dari South Amerika ke Brazil itu lewat kutub selatan itu. Oke ya. Jadi 3 itu adalah yang utama ya. Jadi berpikir rasional, kemudian itu artinya kita disuruh kritis dan kurius ya. Yang kedua belajar ke orang lain. Artinya kita mesti ngajari anak-anak kita untuk bisa mandiri mencari informasi sendiri ya, dan memilah-milah mana yang benar dan mana yang nggak benar. Yang ketiga adalah eksperimen, berani kreatif. Ini saat kreatif, nyoba sendiri ya, bisa nggak ya? Ini digabungkan, ini bisa nggak? Dan itu terbukti di masa keemasan Islam ya, itu banyak sekali hal baru yang diciptakan oleh umat Islam ya. Kayak misalkan ada hadis ya, kesehatan nih. Habatus saudah itu obat segala penyakit ya, ilal maut, kecuali maut ya. Itu
orang-orang terdahulu itu tidak berhenti di situ ya. Mereka cari tahu ini apa nih? Maknanya itu obat ini berobat segala penyakit atau obat penyakit yang tidak mematikan. Ya. Itu kan dua hal yang berbeda nih kan? Ya. Apakah ini obat penyakit yang tidak mematikan? Mereka teliti dan akhirnya mereka ternyata yang benar adalah bahwa Habatus Sauda itu obat penyakit yang tidak mematikan. Jadi kalau penyakit COVID-19, penyakit AIDS, penyakit kanker, penyakit yang TBC itu nggak bisa dengan Habatus Sauda. Ya. Jadi yang memperkuat tubuh saja. Itu salah satu kesimpulan dari ulama dokter terdahulu ya. Tapi generasi sekarang karena menafikan kedokteran modern ya, menganggap ini obat COVID-19 itu ya Habatus Sauda. Hadisnya ada sahih ini Al-Bukhari. Repot seperti itu kan ya. Mereka lebih pintar dari Ibnu Sina, dari Abu Qasim Az-Zahrawi, dari dokter-dokter ya. Abu Qasim Az-Zahrawi itu menciptakan ilmu bedah ya. Dia menciptakan lebih dari 160 alat bedah ya. Dan dia juga bahkan bedah katarak ya. Orang sakit mata yang kita sebut katarak itu dibedah sama dia. Ya. Kenapa nggak dikasih Habatus Sauda aja ya? Mungkin orang bertanya, diapain ya Habatus Sauda? Diminum apa ditetesin? Kan beda kan ya. Orang sakit kulit itu gatal-gatal ya, itu kan ada itu bahwa dari perut lebah itu ada cairan yang untuk menyembuhkan ya, untuk obat bagi manusia. Asy-Syifa'un Nas di surat An-Nahl ini. Nah, itu madunya diminum apa diolesin? kan itu kan masih banyak riset yang harus dilakukan, nggak selesai. Quran itu hanya garis besar aja ya. Berarti zat-zat itu punya sesuatu yang bermanfaat gitu kan, mau Habatus Sauda, mau madu, mungkin juga zaitun ya, kurma ya, air zam-zam. Tapi nggak terus nggak ada riset gitu loh ya, langsung dengan keyakinan ya. Tokoh ulama yang diikuti masa itu kan gitu, ada yang dengan bangganya mengatakan ya, saya kalau kurang enak badan saya minum madu ya. Minum madu, kalau masih nggak enak minum madu lagi, salah satu botol itu diminum sekaligus itu bisa ini. Ada yang begitu dan dia bangga, saya sudah 16 tahun nggak pernah ke dokter lagi ya, nggak perlu ke dokter lagi. Ya mudah-mudahan Allah memberikan dia barokah hidupnya ya. Tapi nggak perlu sombong kayak gitulah. Itu nggak pada tempatnya lah. Karena zaman Nabi juga ada orang, Nabi pun pernah sakit ya. Padahal hadisnya dari Nabi juga itu ya. Ayatnya dari Nabi. Kok Nabi kok pernah sakit? Emang Nabi nggak minum Habatus Sauda apa ya? Emang Nabi nggak minum madu apa? Kan gitu bisa kita kritis kan. Sikap rasional yang pertama itu banyak yang dilanggar. Kalau kan wah hebat amat, lebih hebat dari Nabi kamu ya. Ya. Oke, ada lagi. Ya, jadi ya mungkin itu kuncinya adalah di rasionalitas ya, kemudian kekritisan dalam berpikir ya, kemudian kreativitas dalam melakukan eksperimen. Nah itu mungkin jadi kunci bagi kita juga ya buat untuk mendapatkan. Kalau ke depan mau maju harus dikatakan. Tambah satu lagi sebenarnya saya lupa tadi. Tambah satu lagi, Rasulullah itu mengharamkan tahayul ya. Otomatis mengharamkan mitos. Dia mengharamkan sihir, mengharamkan paranormal ya. Barang siapa datang ke paranormal ya, menanyakan sesuatu lalu membenarkannya, setuju ya, melaksanakan nasihatnya, maka sholatnya ditolak selama 40 hari. Hati-hati nih. Makanya umat Islam mestinya kebal terhadap hoax ya. Yang ngomong siapa sih? Ngomong tentang ini, dia paranormal yang ngomong ya. Hati-hati. Bisa meskipun banyak kiai. Kiai itu banyak yang paranormal ya. Banyak. Saya kenal banyak kiai yang sebenarnya nggak alim ya, nggak alim. Dia baca kitab gundul tuh nggak bisa. Tapi dia praktisi paranormal. Ya, ini dipanggil kiai haji. Ya. Hati-hati di sini. Jadi orang datang ke dia bukan nanya fikih, bukan nanya syariat, tapi nanya gimana Pak Kiai, saya ini jualan sudah 10 tahun kok masih gini-gini aja. Lalu Kiai nulis hizib namanya, tulisan di tarik kertas ya. Saya bilang, "Pak, ini simpan di songkokmu ya, simpan di PC-mu ya. Nanti insya Allah laris." Itu nggak pakai dalil, mana ada dalil yang mengajarkan seperti itu. Berbahaya sekali ya. Iya, itu nggak mungkin maju kan caranya seperti itu ya. Umat Islam nggak mungkin maju. Oke, jadi sebenarnya kita tuh sudah punya modal ya. Jadi tradisi keilmuan di Islam pun sudah terbukti ya pada zaman kejayaan Islam ya. Nah, ini saya jadi penasaran ya, untuk saat ini di saat dunia modern saat ini ya.
Ini gimana nih Islam ketika nanti misalnya kita berhasil untuk meraih kejayaan kembali, kira-kira peradabannya akan kayak gimana nih dibandingkan dengan saat sekarang ya, yang mana sekarang itu ya mungkin coraknya sekuler kapitalistik. Bagaimana jika Islam itu berkuasa? Jadi umat Islam ya, itu kalau tidak menguasai teknologi kayak sekarang itu memang cenderung terjajah ya, kayak sekarang apa-apa impor, apa-apa utang ya, kita nggak mandiri, kita nggak bisa, jangankan mengurusi memberi rahmat ke seluruh alam, kita ngurusi umat Islam yang lain saja nggak bisa ya, kita ngurusin dalam negeri aja nggak sanggup ya. Meskipun ya mungkin ada orang membantah itu, oh, bisa kita berbagi ya, berbagi ala kadarnya ya, sekedar untuk membunuh rasa bersalah ya, membunuh apa feeling guilty ya, guilty feeling itu. Nah, cuma kan nggak efektif juga. Ya di negeri ini ada laporan resmi BPS itu 15% yang miskin ya. Dengan COVID-19 itu mungkin tambah lebih banyak ya. 15% dari 270 juta orang itu banyak loh, itu hampir 36 juta manusia, itu manusia semua dan mayoritas muslim itu, mayoritasnya muslim itu ya, 85% proporsional kan dia kan. Nah jadi teknologi yang dibuat oleh negeri-negeri kafir saat ini itu tidak banyak membawa perbaikan pada manusia ya, bahkan dia cenderung menjajah ya. Umat Islam nggak pegang teknologi, dia terjajah. Umat lain pegang menjajah ya. Terjadi dieksploitasi habis-habisan ya, jadi sumber kekayaan mereka ya. Nah, itu kalau dirubah dengan sistem Islam terus gimana? Nah, tentu saja Islam akan lain ya. Sains dan teknologi kalau dipegang oleh umat Islam ya, tentunya umat Islam mengembangkan sains dan teknologi itu dari start dari akidah Islam, maka itu akan membebaskan dunia dari penjajahan. Saya kasih contoh ya, 2 aja contohnya itu ya. Di dunia itu ada ya, di Amerika itu ada raksasa bibit ya, rasa pertanian ya. Monsanto namanya. Itu pabrik benih terbesar di dunia ya, Monsanto. Dia menemukan banyak cara membuat bibit unggul. Dan bibit unggulnya itu finish ya. Bibit unggul dia nggak bisa buat bibit unggul lagi ya. Jadi orang suruh beli ya, beli beras buatan Monsanto, beli bibit padi buatan Monsanto. Nanti padinya itu akan lebih subur ya, sehingga produksi per hektar, per satuan hektar itu lebih besar daripada padi biasa. Tapi nanti kalau sudah panen nggak bisa buat bibit lagi, harus beli lagi ke Monsanto. Seperti itu. Dan pada tanaman yang lain juga demikian, pada gandum, kedelai dan sebagainya. Dan itu Monsanto ya dia nggak mau bagi-bagi ya. Kalau mau ya beli ya, bisa enak aja yang bikin saya riset ya, banyak kan begitu ya. Dan itu di negara kapitalis memang negara itu perannya tidak banyak ya, biarkan semua itu swasta yang membiayai, negara hanya jadi wasit ya, melindungi semuanya bebas gitu, supaya nggak mengganggu kebebasan orang lain. Kalau ada seorang insinyur ya atau seorang peneliti pertanian, dia berhasil membenihkan kembali tanaman yang tadinya beli dari Monsanto tadi, itu bisa dituntut itu, bisa dihukum itu. Coba, ini aneh sekali. Nah, akibatnya adalah teknologi pertanian yang begitu hebat itu tidak menolong 1 miliar manusia yang masih kelaparan. Menurut FAO ya, Badan Pangan Dunia, ya itu di dunia saat ini ada sekitar 1 miliar manusia yang lapar kronis sudah bertahun-tahun. Laparnya bukan karena pandemi ini atau karena bulan puasa, tapi laparnya sudah bertahun-tahun. Pada saat yang sama itu ada 1,3 miliar ton per tahun ya bahan pangan yang dibuang, ya, food waste. Ya. Baik itu food waste yang sudah jadi makanan, sudah dihidangkan terus dibuang karena nggak dimakan. Ada juga yang karena pengolahannya nggak efisien. Ada juga yang belum apa-apa sudah dibuang. Kenapa? Karena harganya jatuh. Orang memelihara ayam ya untuk dijual di KFC, di McD dan sebagainya ya. Tapi karena COVID-19 restoran-restoran kan tutup kan, nggak boleh dining in ya, nggak boleh makan di sana. Akibatnya apa? Produsen ayam, produsen ternak itu bingung mau jual kemana. Ayamnya sudah saatnya dipotong ayamnya ya. Tapi harganya jelek sekali. Biasanya
seekor itu bisa laku 35.000, ini 17.000, itu nggak nutup biaya produksi. Daripada jatuhin harga semuanya, buang saja ya. Dibuang loh, dimusnahkan coba. Itu total dunia itu 1,3 miliar ton. 1,3 miliar itu cukup untuk memberi makan 5 miliar orang. Coba. Tapi itu ada 1 juta miliar manusia yang kelaparan kronis. Jadi Barat nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Nah ini kalau Islam nggak akan seperti itu. Ya. Akan berubah sekali tata dunia. Demikian juga dengan intellectual property. Ya. Seorang Bill Gates itu jualan software ya, Microsoft ya, macam-macam, ada Microsoft Windows, ada Office, banyak sekali lah. Sekarang ada Microsoft Teams ya untuk video konferensi. Itu kekayaannya dahsyat sekali ya. Bill Gates itu kekayaannya ditaksir 150 miliar dolar ya, atau kira-kira 2.000 triliun rupiah. Dahsyat sekali. Dia bahkan untuk anaknya saja ya, dia punya 3 orang anak ya, itu ngasih hadiah untuk mereka, ngasih untuk hidupnya. Itu dia bilang, hartaku nggak akan kasihkan mereka. Masalahnya setelah dikasih 100 juta dolar ya, itu loh banyak sekali loh ya. Saya jadi profesor gini bekerja 1.000 tahun nggak dapat uang segitu ya. 1.000 tahun nggak dapat uang segitu ya. Hidup saya nggak sampai 100 tahun ya. Itu artinya apa? Itu kan satu model karena sistem ya, sistem. Kenapa sih kok produknya Bill Gates kalau memang bagus nggak dibebaskan saja ya? Kok dia wakafkan pasti bagus sekali ya. Itu padahal kekayaan yang dahsyat itu sudah karena sudah dibajak oleh banyak orang ya. Di Indonesia tuh sekarang orang punya produk yang asli. Itu pun dia masih kaya raya. Nah, jadi itu ada satu hal yang kita perlu atasi ke depan ya. Jadi itulah makanya dunia ini perlu sistem yang lebih adil ya, sistem yang lebih adil. Supaya apa? Supaya tadi adanya teknologi itu tidak untuk menjajah, tidak untuk merusak lingkungan ya, ekosistem, tidak untuk membuat banyak orang terlalu kaya dan banyak orang terlalu miskin ya. Tapi itu keadilan. Karena sejatinya Allah tidak mentakdirkan ada orang miskin ya. Di surat An-Najm itu ada ayat ya, dialah yang membuat manusia tertawa dan menangis. Dialah yang membuat hidup dan mati, itu kan berlawanan ya. Dialah yang membuat laki-laki dan perempuan ya. Dan dialah yang membuat kekayaan, bukan kemiskinan, kekayaan dan kecukupan. Jadi mestinya orang kaya boleh, tapi nggak usah ada yang miskin. Cukup itu artinya dia tidak lagi mustahik ya, tidak lagi menerima zakat, cukup ya. Dan juga belum muzaki, belum wajib zakat. Kalau miskin itu berat menerima zakat, dia nggak miskin, ya. Tapi dia juga bukan muzaki, uangnya nggak berlebih sehingga dia wajib zakat. Jadi di tengah-tengah ya. Itu yang disebut berkecukupan. Cukup untuk beli rumah, cukup untuk menikah ya, cukup untuk naik haji, cukup gitu. Apa ada orang sudah bisa berhaji nggak ya bisa aja ya. Dia begitu dapat uang ya langsung daftar haji, habis lagi uangnya nggak sampai nisab lagi, bisa kan begitu ya. Dapat uang lagi langsung beli rumah ya, turun lagi di bawah nisab ya, nggak pernah bayar zakat lah, nggak pernah menjadi muzaki ya. Jadi itulah keadilan Islam, insya Allah ya. Jadi sebenarnya ini bisa panjang sekali ya kalau kita diskusikan ya, cuma sayang sekali durasi membatasi kita ya. Mudah-mudahan di lain waktu bisa kembali berjumpa ya, Prof. Insya Allah ya. Masih banyak ilmu yang bisa kita gali dari beliau ya. Dan ini mungkin edisi terakhir dari Ngobim ya. Dan semoga di akhir Ramadan ini kita bisa mendapatkan keberkahan yang berlipat ganda ya, amal ibadah selama Ramadan kita diterima dan kita mencapai derajat takwa insya Allah. Ya, saya Urwatul Luspa sebagai host pada kesempatan kali ini bersama tim Komunitas Literasi Islam undur diri ya. Sampai jumpa di acara-acara kami selanjutnya dan semoga berjumpa kembali di bulan Ramadan tahun akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.